Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2. Perkenalkan, nama saya Khozanah dengan NIM D1B023162. Di sini saya sebagai host. Saya Raffi Aradirandes dengan NIM D1B023173 sebagai narasumber. Saya di sini Budi Agustin Sanjaya dengan NIM D1B023151 sebagai kameramen. Saya Andriani Abdiasari dengan NIM D1B023159 sebagai narasumber. Dan saya Aluna Satya Salamina dengan NIM D1B023179 sebagai editor. Halo semuanya, balik lagi bareng aku Ana di podcast Ngobrol Pangan. Gimana kabarnya hari ini? Sehat kan semuanya? Semoga yang lagi dengerin podcast ini tetap semangat menjalani aktivitasnya ya. Kalian sudah pada makan belum? Jangan sampai sibuk kuliah atau pekerjaan kalian sampai lupa makan ya. Nah, ngomongin soal makan, belakangan ini lagi ramai banget yang namanya program makanan gratis atau bisa disebut dengan MBG. Banyak nih yang ngomongin manfaatnya buat anak sekolahan, tetapi ternyata program ini juga punya pengaruh besar bagi petani dan pertanian di Indonesia. Makanya hari ini saya tidak sendirian, ada Mbak Andriani dan Mas Raffi, teman diskusi aku yang paham tentang pertanian kita. Untuk mbaknya dan masnya, jujur ya, banyak orang tuh cuman berfokus, wah asik banget nih anak sekolah tuh dapat makanan gratis. Tapi pernah kepikiran nggak sih kalau misalnya buat petani di desa tuh ini tuh termasuk kabar buruk atau gembira bagi petani? Halo Mbak Ana, nah ini kabar menarik ya bagi para petani, di mana merupakan angin segar bagi para petani, di mana di sini jelas banget para petani kan kebanyakan itu bingung, hasil panen melimpah tapi nggak tahu mau dijual kemana gitu. Kadang dijual di pasar pun harganya itu menurun gitu, nggak selalu konsisten harganya naik. Tapi dengan adanya program MBG, para petani itu sudah ada produsen pasarnya gitu, sudah pasti para produsen MBG itu akan ada setiap hari gitu. Jadi merupakan kabar gembira bagi para petani. Oh iya, tapi kan standar bergizi itu kan sangat tinggi. Jangan-jangan petani kita tuh malah ribet dengan standar dari pemerintah ini. Nggak begitu sepertinya Mbak. Ini adalah momen bagi para petani kita untuk lebih naik dan lebih berkelas. Memang ada tantangan bagi petani, tetapi program ini mempunyai visi untuk membuat produk lokal menjadi lebih ada harganya. Warung atau dapur MBG ini sangat menguntungkan bagi petani karena petani tidak menjual ke tengkulak atau ke distributor. Karena kalau jual ke tengkulak atau distributor biasanya harganya jauh lebih murah daripada menjual langsung. Dengan ada MBG, petani bisa mendapatkan harga dengan sesuai kualitas yang sesuai. Dan untuk kebutuhan, petani sangat konsisten dengan penghasilan yang didapatkan selama adanya program MBG ini. Karena seperti dibilang menjual ke tengkulak atau ke distributor, biasa petani sering mengalami kerugian dan tidak memiliki penghasilan yang stabil. Dan adanya program MBG ini membuat anak muda tertarik untuk melakukan kegiatan bertani. Kalau anak muda udah turun gini, biasanya dia melihat wah cuannya udah besar ini untuk MBG ini, dan dia tidak gengsi ataupun dia bisa mengelola untuk melakukan produk pertanian yang berkembang. Nah betul banget tuh Mbak Ana yang kata Mas Rafiqnya, dimana intinya program ini nggak bisa jalan sendiri, dimana program ini kita harus peduli, para masyarakat itu harus peduli dengan program dari MBG ini, dimana para masyarakat harus mendukung para petani supaya para petani itu hasilnya tetap konsisten gitu, hasilnya bagus, nggak gagal panen, jadi udah semangat gitu mau dijual hasilnya kemana gitu. Habis itu ini merupakan kesempatan besar bagi para petani di luar sana, kesempatan besar di mana hasilnya itu udah pasti. Setiap hari para karyawan MBG itu membutuhkan pangan, jadi para petani nggak usah takut hasilnya nggak terjual gitu. Jadi seperti itu Mbak Ana.
Nah, jadi buat kalian dengerin ini ya. Mulai sekarang, yuk kita peduli kepada sekitar. Kalau misalnya kita mempunyai tetangga yang mempunyai kebun atau peternak, itu bisa kita kasih info soal program ini. Siapa tahu nih mereka bisa join ke koperasi dan juga bisa menjadi penyuplai di makan bergizi gratis. Nah, untuk para petani di luar sana, nggak usah takut kalau hasilnya itu nggak ada terbeli atau gagal panen. Sekarang kita punya program MBG. Jadi kesimpulannya, program makan bergizi gratis ini bukan cuma sekedar untuk anak sekolah yang kenyang aja, tetapi juga bisa menjadi peluang besar untuk petani yang ada di Indonesia. Yang dimana kalau bahan makannya itu benar-benar diambil dari petani lokal, otomatis ekonomi yang ada di desa bisa ikut maju dan menjadi petani yang lebih semangat lagi untuk memproduksi hasil panennya. Baiklah, terima kasih kepada Mbak Andriani dan Mas Rafi. Jangan lupa makan enak dan makanan sehat dan cintai produk lokal. Bye-bye guys, terima kasih yang sudah nonton podcast pangan kita. Jangan lupa makan sehat. Dan dukung petani lokal. Dan sampai jumpa di obrolan seru berikutnya. Bye-bye. Baiklah, sekian dari podcast kami. Saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.